Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadullaha hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummiyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Jamaah sidang salat maghrib yang dirahmati oleh Allah. Sebelum kita melanjutkan kajian kita tentang hikmah-hikmah dari Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, mari kita sama-sama membaca Al-Fatihah. Kita khususkan untuk Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, Al-Imam Abul Abbas Al-Mursi, Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, dan seluruh para guru kita yang menyambungkan kita kepada beliau semuanya. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada kita pemahaman yang lurus, kemampuan untuk mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari dan akan kita pelajari. Ala hadhihi niyyah wa bikulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kajian yang lalu kita telah sampai kepada hikmah yang ke-109, yaitu Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari menyampaikan, la tutalib rabbaka bi ta'akhuri matlabika. Janganlah engkau menuntut Tuhanmu karena keterlambatan pengabulan atas permintaanmu. Walakin talib nafsaka bi ta'akhuri adabika. Akan tetapi tuntutlah dirimu sendiri karena kemunduran adabmu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hikmah ini menjelaskan tentang adab dalam berdoa, di mana adab dalam berdoa adalah kita tidak boleh berburuk sangka, kemudian adab kita kurang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya ketika doa itu belum terkabul, maknanya ada adab kita yang kurang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adab apa? Adab sebagai seorang hamba. Artinya kita belum menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya penghambaan, dengan sebenar-benarnya ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa maksudnya? Maksudnya adalah ketika kita merasa doa kita belum terkabul, artinya kita mempertanyakan Allah. Kita minta A kok belum dikabulkan permohonan tersebut. Berarti kita mempertanyakan, ini Allah tahu atau enggak sih? Ini Allah dengar doa saya atau tidak sih kok belum terkabul? Itu artinya kita mempertanyakan. Kalau kita mempertanyakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya adab kita kurang atau tidak? Kurang. Artinya kita tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan keistimewaan, anugerah kepada kita, kita terkadang juga lupa bahwa anugerah itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang kita ingat hanya kita merasa diistimewakan oleh Allah, dan itu salah. Dan itu salah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adab dalam berdoa adalah tidak terburu-buru menunggu doa tersebut terkabul. Bukankah di hikmah yang telah lalu Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari menyampaikan, janganlah sampai keterlambatan pengabulan Allah Subhanahu wa Ta'ala
atas doa-doa yang kamu panjatkan melahirkan keputusasaanmu. Karena sesungguhnya Dia telah menjamin pengabulan atas apa yang kamu minta sesuai dengan apa yang Dia inginkan. Di waktu yang Dia inginkan, bukan di waktu yang kamu inginkan. Jadi doa itu pasti terkabul. Tapi sesuai dengan kehendak Allah, bukan sesuai dengan kehendak kita. Di waktu yang Allah kehendaki, bukan di waktu yang kita inginkan. Artinya apa? Doa itu pasti terkabul. Bukankah Allah Subhanahu wa taala bersabda, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kalian kepadaku, memohonlah kalian kepadaku, astajib lakum. Niscaya aku kabulkan. Tapi pengabulannya itu sesuai dengan apa yang Allah inginkan, bukan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Di waktu yang Allah inginkan, bukan di waktu yang kita inginkan. Nah, kalau kita kan inginnya, kita meminta, memohon kepada Allah sesuai dengan apa yang kita inginkan dan di waktu yang kita inginkan. Nah, pertanyaannya kalau seperti itu, Tuhannya siapa? Tuhannya Allah atau kita? Nah, kita kalau seperti itu. Maka kesalahan kita di hal tersebut. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, orang-orang soleh itu ketika mendapatkan anugerah yang istimewa dari Allah Subhanahu wa taala, dibukakan pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang sesuatu yang sifatnya rahasia, maka biasanya melafalkannya itu, mengungkapkannya itu dengan bahasa yang sulit difahami. Contoh, ada seorang kiai, ulama besar di Indonesia, kita semuanya kenal, saya nggak sebutkan namanya, karena direkam. Kalau nggak direkam, saya cerita. Kalau tidak direkam, saya cerita. Ada seorang ulama besar. Ulama ini ketika masih muda, ayahnya sakit. Kakeknya sudah terkenal tentang beliau tahulah dengan hal-hal yang tidak maklum diketahui oleh orang banyak. Dia langsung datang ke sang kakek cerita bahwa ayahnya sakit. Sang kakek bilang ke kiai ini, kiai muda ini, "Gak usah khawatir, bapakmu tidak meninggal tahun ini kok." Begitu yang disampaikan. Jadi tenang, kiai muda ini tenang. Ternyata sebulan setelah itu meninggal ayahnya. Kenapa meninggal? Karena yang dimaksud tidak meninggal tahun ini, tahunnya tahun Hijriyah. Dan itu sudah bulan Zulhijjah. Artinya bulan depannya sudah Muharram. Jadi terkadang yang disampaikan oleh orang-orang soleh itu tidak langsung to the point seperti kita menulis status lah. Gitu. Tidak bisa. Kenapa? Karena yang dibocorkan Allah kepada dia sifatnya rahasia, dan ketika rahasia itu dibocorkan artinya dia tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus memahami hal-hal seperti itu. Nah, jadi kalau ada orang dia merasa, oh saya tahu apa yang akan datang, dia buka, beberkan, gamblang, nggak usah dipercaya. Kenapa? Karena orang soleh tidak seperti itu. Karena orang soleh tidak seperti itu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di sini di hikmah yang selanjutnya, Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari menjelaskan tentang adab seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu di hikmah yang ke-110. Beliau mengatakan, "Mata ja'alaka fi dzahiri mumtathilan li amrihi." Di saat dia, Allah Subhanahu wa taala, menjadikanmu secara lahir mumtathilan li amrihi, melaksanakan perintahnya. Wa razaqaka fil batini alistislama li qahrihi, dan menganugerahkan kepadamu secara batin penerimaan atas ketetapannya. Faqad a'zamal minnata 'alaika,
maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan anugerah yang sangat agung kepadamu. Jadi ini adab seorang hamba. Kalau ada seorang hamba dianugerahkan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala secara lahir. Maksudnya apa? Mengikuti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam lahirnya. Artinya syariat. Hidupnya sesuai dengan syariat tuntunan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dan istiqomah di atas itu. Ya. Maka nanti kalau ada siapalah orang-orang yang menunjukkan keistimewaan di sisi Allah gitu kan, tapi melakukan pelecehan ke 50 santrinya gitu kan. Nah itu kan sesuai tidak dengan syariat Rasulullah, tidak sesuai, dan itu mustahil, itu kekasih Allah. Ya, hal-hal seperti itu. Apalagi santrinya perempuan kemudian cium tangan semuanya. Bahkan nggak cium tangan saja itu kan, semuanya malah. Gitu. Kalau sudah seperti itu sesuai dengan syariatnya Rasulullah atau tidak? Tidak sesuai. Kami ada guru namanya Profesor Dr. Muhammad Fadil Al-Jilani. Cicit dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang ke-24 beliau dari Turki. Orang Indonesia kan kalau sudah ketemu orang soleh alim, apalagi nasabnya tersambung kepada Syekh Abdul Qadir Jilani, itu masya Allah kan. Itu mau laki perempuan itu pengennya salaman. Dan setiap kali kami mendampingi, ada ibu-ibu banyak lah itu yang ingin salaman ke beliau. Beliau terima atau tidak? Tidak diterima. Kalaupun terpaksa, beliau biasanya ngambil sorbannya yang tebal itu, tangannya diubet-ubet, gitu. Jadi yang dia apa? Tangannya itu diikat dengan sorban tebal, dan yang dicium sorbannya. Jadi ini karena apa? Ini menunjukkan bahwa beliau berpegang teguh kepada syariat kakeknya, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Jadi jika Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada seorang hamba keistiqomahan mengikuti syariatnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam secara lahir. Nah ini Syekh Fadil juga di beberapa buku biografi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, itu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu punya murid yang tidak pernah meninggalkan beliau. Puluhan tahun bersama beliau. Nah sang murid ini nanya, Syekh, kok saya nggak pernah ngelihat kamu punya karomah? Nah, orang Indonesia suka yang karomah-karomah itu. Kok saya nggak pernah ngelihat kamu punya karomah? Dijawab oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, apakah selama kamu bersama saya, kamu pernah melihat saya meninggalkan syariatnya Rasulullah yang wajib? Tidak pernah. Jadi ninggalkan sholat nggak pernah. Ninggalkan yang wajib-wajib tidak pernah. Ditanya lagi, apakah kamu selama puluhan tahun itu pernah melihatku meninggalkan sunnahnya Rasulullah? Tidak pernah. Terus dijawab lagi oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, jadi ada tidak karomah yang lebih hebat dari itu? Jadi ternyata karomah itu istiqomah di atas syariatnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf, anak-anak kita yang muda-muda itu sekarang itu banyak sekali. Banyak yang minum-minum, kadang obat, kadang ini. Jadi kalau sudah merokok itu lumrah lah merokok itu sekarang. Nah sekarang anak-anak yang minum itu pernah saya tanya, kamu kenapa minum? Ya pengen tahu saja Ustaz. Terus tahu kamu haram? Tahu. Terus setelah itu kenapa kamu berhenti? Ya nggak enak saja Ustaz. Jadi berhentinya minum minuman keras itu karena tidak enak. Makanya sekarang ada minuman keras yang dimodifikasi akhirnya dia enak dan baunya tidak menyengat. Coba yang haram saja dibuat sedemikian indah agar disukai. Nah sekarang yang halal bagaimana? Jadi dia tidak minum karena tidak enak, bukan karena haram. Kita masuk di zaman seperti itu sekarang. Kita masuk di zaman seperti ini.
Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada seorang hamba keistiqomahan secara lahir di atas syariatnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dan dilanjutkan di sini, dan menganugerahkan kepadanya secara batin. Secara batin artinya bukan secara lahir. Maka Islam itu lahir. Ya, Islam itu lahir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalatil a'rabu amanna. Dan orang-orang Arab itu mengatakan amanna, kami beriman. Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad, qul lam tu'minu. Katakanlah wahai Rasulullah, lam tu'minu, kalian belum beriman. Maka iman di sini maksudnya adalah batin. Ya, iman di sini secara batin. Walakin qulu aslamna, akan tetapi katakanlah aslamna, kami telah berislam. Berislam secara apa? Secara lahir. Anugerah keistiqomahan mengikuti syariatnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam secara lahir. Jika secara batin, walamma yadkhulil imanu fi qulubihim, dan ketika iman itu masuk ke dalam hati mereka, baru katakan amanna, kami beriman. Nah, jika Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan keistiqomahan melaksanakan syariatnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam secara lahir dan menganugerahkan secara batin penerimaan atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah telah menganugerahkan anugerah yang sangat agung bagimu. Kita taat dengan syariat, tiba-tiba diuji oleh Allah dengan ujian yang itu mungkin akan menggoyahkan kita secara batin. Akhirnya setelah itu kita berkurang. Berkurang apa? Syariatnya turun. Ini Allah gimana sih? Itu artinya kita belum beriman. Tapi ketika Allah menganugerahkan kelapangan di dalam hati kita, di kajian yang lalu kita telah mengkaji bahwa nafsu itu mengajak kepada keburukan. Itu an-nafsu al-ammaratu bisu. Setelah itu naik lagi dengan pengetahuan, dengan pembacaan, dengan pengalaman, naik dia menjadi an-nafsul lawwamah. Nafsu yang dia akan mempertimbangkan, oh kalau begini hasilnya seperti ini, kalau begini hasilnya seperti ini, kemudian hati memutuskan. Dia sudah menimbang yang baik dan buruk. Setelah itu naik lagi dia, nafsu radiyah, nafsu yang ridho. Ridho kepada apa? Ridho kepada ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ridho kepada kediktatoran, kedikdayaan, kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kehidupan ini. Nah, kalau sudah ridho sampai kemudian naik kepada mardiyah, diridhoi, itu sudah beda lagi tingkatannya. Artinya dia sudah, Allah sudah meridhoinya sehingga dia ridho. Beda dengan kita merasa ridho kepada Allah. Dan ini leveling saja, ini tingkatan saja. Tingkatan itu kita bisa naik ke atas kemudian turun lagi ke bawah, itu bisa. Sebagaimana di dalam pendidikan kita, nggak naik kelas terus turun kelas, bisa jadi langsung percepatannya cepat sekali. Maka yang kita cari kan yang kejeniusnya langsung naik gitu kan. Dikira kalau sudah naik terus nggak turun, bisa turun di dalam keimanan ini. Maka di sini dijelaskan bahwa jika kita sudah benar-benar bertawakal kepada Allah secara batin, menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala secara batin, maka itu artinya Allah sudah menganugerahkan kepada kita kenikmatan yang sangat agung, anugerah yang sangat agung, yaitu istiqomah secara lahir dan menerima ridho secara batin atas ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada seorang hamba keistimewaan-keistimewaan.
Jadi dia sedang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, kemudian dianugerahkan oleh Allah keistimewaan. Nah, keistimewaan ini apa fungsinya? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam disebut mukjizat ketika kepada Nabi. Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam ditinggal oleh sang paman, ditinggal oleh sang istri, kemudian tekanan Quraisy semakin keras kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Apa hadiah dari Allah untuk Nabi Muhammad? Isra Mi'raj, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu keistimewaan. Itu keistimewaan. Terkadang bagi hamba-hamba Allah, umatnya Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, yang mengikuti Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, lahir dan batin juga dianugerahi keistimewaan-keistimewaan yang disebut dengan karomah. Apa fungsi dari karomah ini? Fungsi dari karomah ini adalah pengantar. Ingat ya, pengantar, bukan akhir. Ini pengantar. Pengantar agar mendapatkan keyakinan yang semakin kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Maka kalau ada yang diberikan karomah, setelah itu karomahnya dijual, itu namanya jualan dan dia berhenti di situ. Dan itu turun nanti. Ya, dan itu turun, tidak naik terus. Ya, tidak naik terus. Maka di sini ada cerita, dikatakan kepada Sayyidina Sahal bin Athaillah At-Tasturi. Ini ulama besar sufi. Dikatakan kepada beliau, seorang laki-laki datang kemudian cerita, aku wudhu dan setiap kali tetesan dari air yang aku gunakan untuk wudhu itu tetesannya berubah menjadi emas dan perak. Ya, kalau seperti itu wudhu semua kita di belakang ya. Yang nadahi emasnya sama peraknya. Jadi ini terjadi. Hal-hal seperti ini itu terjadi. Berubah menjadi emas dan perak. Apa jawaban dari At-Tasturi ini? Dia menjawab, ama alimta anna sibyana idza bakau u'tu khashkhashata yastaghiluna biha. Tidakkah kamu tahu ketika anak kecil, bayi itu menangis, orang tuanya memberikan mainan di atasnya yang bunyi-bunyi. Jadi anak kita biasanya yang kecil itu kita berikan mainan yang putar-putar terus kerincing gitu kan. Setelah itu dia nangis ketika mainan itu berputar, dia diam, senyum, ketawa sendiri. Jadi beliau memisalkan hamba Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan karomah itu seperti anak kecil. Jadi diberikan mainan, kalau dia sibuk dengan mainan itu artinya dia masih anak kecil. Diberikan kesaktian, bisa ini, bisa itu, bisa begini, bisa itu. Dia sibuk dengan itu, artinya dia anak kecil. Belum sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi terkesima dengan anugerahnya Allah dan dia lupa setelah itu. Dia lupa setelah itu, artinya anak kecil. Ya, anak kecil. Oleh karena itu Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam hikmah yang ke-111 beliau mengatakan, laisa kullu man thabata takhsisuhu kamula takhlisuhu. Tidaklah setiap orang yang keistimewaannya itu benar-benar ada, kamula takhlisuhu, sempurna keikhlasannya. Jadi tidak semua orang yang mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala maka keikhlasannya itu juga sempurna. Belum tentu. Ya, belum tentu. Karena ada yang sibuk. Contohnya kita. Kita contohnya. Kalau ingin sesuatu coba baca surat ini sekian kali. Artinya kan membaca Al-Quran karena Allah atau agar mendapatkan anugerah dari Allah. Oh, kalau baca ini sekian kali nanti dapat ini. Enggak usah itu, sedekah. Kalau kita sedekah 100.000 nanti berlipat kali 700. 700 kali jadi 7 juta.
Lah kalau nggak dapatnya 7 juta, berarti sedekahnya tidak diterima. Atau kita menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau begini, kita sholat berjamaah itu pahalanya 27 derajat. Ya kan? Maka kita sholat berjamaah agar dapat pahala 27 derajat. Atau karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, urusan pahala terserah Allah. Nah, itu beda. Ya, ini beda tujuan. Tujuannya satu ke pahala, tujuannya satu lagi ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang yang mendapatkan keistimewaan itu terkadang ikhlasnya kurang, karena dia mendapatkan yang dituju adalah keistimewaan itu, anugerah itu. Baca ini sekian kali dapat ini, baca ini sekian kali bisa begini, dapat ini puasa. Maka saya waktu kecil pernah diingatkan oleh banyak orang penjual itu, Aska, kamu kenapa puasa Senin Kemis? Itu banyak orang puasa Senin Kemis itu gila. Lah gimana? Puasa Senin Kemis gila, niatnya apa? Kan itu sunnahnya Rasulullah. Bagaimana sunnahnya Rasulullah bisa mengantarkan seseorang kepada kegilaan? Kan tidak masuk akal, kecuali niatnya salah. Kecuali niatnya yang salah, baru dia akan gila. Baru dia akan gila. Jadi di sini orang yang mendapatkan keistimewaan belum tentu sempurna keikhlasannya. Belum tentu sempurna keikhlasannya. Tapi itu adalah pengantar. Jadi kalau kita mendapatkan, misalkan Rasulullah mengatakan sholat berjamaah itu 27 derajat, itu ajakan dari Rasulullah. Apakah ketika kita melaksanakan ibadah itu dengan mengharap 27 derajat kita tidak mendapatkan itu, kita akan mendapatkan itu. Dan seiring berjalannya waktu kita akan mengintrospeksi diri kita sampai kita sudah tidak berpikir lagi tentang pahala itu. Itu urusan Allah. Yang jelas Allah sudah manggil. Sekarang sudah waktunya sholat, saya sholat. Pahala terserah Allah. Nah, pahala terserah Allah, dan itu tingkatan yang berbeda. Maka jangan heran banyak para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sholatnya satu rakaatnya hatam Al-Quran, dan itu banyak, tidak 1-2 orang, banyak sekali. Sayyidina Utsman sudah jelas, sholat malamnya 1 rakaat hatam Al-Quran, sholat malam. Ada lagi sahabat yang terakhir masuk Islam, namanya Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari ini seorang Nasrani. Mendengar berita tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian datang ke kota Madinah bersama adiknya. Adiknya namanya, lupa namanya. Sama adiknya juga. Adiknya masuk Islam juga sama dengan Tamim Ad-Dari. Tahun berapa masuk Islam? Tahun 9 Hijriah. Artinya 2 tahun sebelum Rasulullah wafat. Jadi hanya 2 tahun pendidikannya bersama Rasulullah. Setelah itu menjadi seperti apa ini Tamim Ad-Dari? Dia pindah setelah Rasulullah wafat, pindah ke Palestina, dan di Palestina ada daerah namanya Al-Khalil. Al-Khalil itu tempatnya Nabi Ibrahim. Ada kota namanya Al-Khalil, di sanalah Tamim Ad-Dari itu tinggal. Dan dikenal sebagai ahli ibadahnya orang Palestina. 2 tahun pendidikannya bersama Rasulullah. Ya, hanya 2 tahun. Nah, kita masuk Islam sudah berapa tahun? Ya kan? Ya, kita dengarkan khutbah Jumat sudah berapa kali? Udah berapa tahun itu? Artinya sudah berapa SKS yang kita dengar tentang agama ini, tapi kita belum bisa meresapinya. Belum bisa meresapinya sampai kemudian mendarah daging seperti Tamim Ad-Dari ini. Sholatnya 1 rakaat hatam Al-Quran. 1 rakaat hatam Al-Quran itu bagaimana? Bisa seperti itu jika tidak lahir dan batinnya sudah sinkron. Lahir dan batinnya sudah sinkron. Nah, kalau kita kan
Punya kuota internet banyak, HP-nya tidak mendukung. Itu kita. Terus HP-nya sudah yang paling bagus, kuotanya tidak ada, masih nyari wifi. Itu kita. Bagaimana tubuh kita ini, jasmani kita ini, lahir dan batinnya agar sinkron, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat menganugerahkan keselarasan antara lahir dan batin kita. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sini ditutup. Dan ketahuilah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala terkadang menguji para walinya dengan menutupi keistimewaannya dari masyarakat. Agar apa? Agar dia tidak disibukkan oleh masyarakat tersebut. Jadi Allah menutupi. Kita pernah kaji di sini, Allah itu terlalu jelas untuk diingkari. Ya. Allah itu sudah terlalu jelas untuk diingkari. Terlalu jelas, jelas sekali Allah itu ada. Sekarang Allah yang mengatur kita, melihat kita, menyaksikan kita, dan mengarahkan kita sesuai dengan kehendaknya. Itu sudah jelas sekali. Itu sudah jelas sekali. Ada seorang Mu'tazilah. Mu'tazilah itu yang dia meyakini bahwa manusia itu menciptakan perbuatannya sendiri, bukan Allah yang menciptakan. Ini Mu'tazilah, pemahaman Mu'tazilah. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak seperti itu. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu meyakini bahwa perbuatan yang dilakukan oleh manusia itu ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menganugerahkan kemampuan kepada manusia tersebut dan memberikan inspirasi kepada manusia tersebut untuk melakukan hal itu. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti itu. Nah, Mu'tazilah tidak. Dia merasa dirinya menciptakan perbuatannya. Suatu ketika Mu'tazilah ini, orang ini, dia jatuh cinta kepada perempuan cantik. Jatuh cinta dia kepada perempuan cantik, kemudian dia menikah. Setelah menikah, ya terjadilah hubungan antara suami istri. Setelah itu istrinya ngomong, saya mau lagi. Terus suaminya bilang, oh saya tidak bisa. Loh, katanya kamu bisa menciptakan perbuatanmu sendiri. Kenapa sekarang tidak bisa? Setelah itu dia tobat dari pemahaman Mu'tazilah tersebut. Karena dia tidak bisa melakukan apa yang dia inginkan ketika itu. Siapa bisa? Sudah selesai langsung lagi. Tidak bisa. Tidak bisa, itu bukti bahwa apa? Allah yang menciptakan perbuatan kita. Maka Allah itu terlalu jelas untuk diingkari. Tapi sebagian manusia tertutup dari hidayah Allah sehingga tidak menyaksikan keagungan Allah dan tidak beriman kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi dan Rasul sebagai perantara manusia untuk mengenal Tuhannya. Maka Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terlalu jelas untuk diingkari. Yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam seperti Abu Jahal, Abu Lahab, dan kafir Quraisy itu karena Allah menutupi hatinya dari melihat Nabi Muhammad sebagai seorang Rasul. Yang dia lihat hanya anak yatim dari Abdullah. Sebagai seorang manusia biasa, itu yang dilihat. Jadi tertutup dari keistimewaan Rasulullah. Nah, terkadang Allah menutupi hal-hal seperti itu. Nah, sekarang bagaimana kalau hamba umatnya, sebagian orang-orang soleh dari umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang dianugerahi keistimewaan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, apa tidak lebih sulit untuk dikenali? Lebih sulit untuk dikenali karena bukan Nabi. Ya, karena bukan Nabi. Coba bayangkan di masa sahabat dulu ada kelompok Islam namanya Khawarij. Ya. Khawarij ini tidak ada satupun sahabat. Bapak-bapak jika tahu Khawarij ini ketika itu jumlahnya 12.000. Kemudian didatangi oleh Sayyidina Ali. Tahu apa yang dilakukan oleh Khawarij ini? Khawarij ini mengkafirkan Sayyidina Ali, menantunya Rasulullah.
Kata Rasulullah, ana madinatul ilm wa aliyu babuha. Aku adalah kota ilmu dan pintunya adalah Ali. Sepupunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khalifah juga, dikafirkan. Oleh siapa? Oleh umat Islam sendiri, namanya Khawarij. Dan tidak ada satupun sahabat dalam kelompok Khawarij ini. Bapak tahu, Khawarij itu hafal Quran, ahli ibadah, sholatnya Masya Allah. Kalau kita melihat, bandingkan sholat kita dengan sholat mereka, jauh. Artinya orang soleh, bukan orang soleh, tapi Allah menutup keistimewaan Sayyidina Ali sampai dikafirkan oleh dia. Nah sekarang kita di akhir zaman ini, bagaimana kita mengenali orang soleh tersebut? Sedangkan untuk sampai kepada Allah kita butuh guru, butuh pembimbing, butuh mengenali ajaran Rasulullah seutuhnya. Sedangkan keistimewaan orang-orang soleh itu kadang ditutupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa? Agar nggak sibuk dengan kita. Nanti kalau kita tahu dia soleh, kita datangi terus dia, kita ganggu terus begini, karena nggak kelihatan soleh ya sudah dibiarkan. Maka yang paling sulit sekarang adalah mencari kekasih-kekasih Allah ini. Kalau sudah kenal, pegang terus, ikutin terus, jangan dilepas. Guru dari Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari ini, Al-Imam Abul Hasan Asyadzili itu, beliau mengatakan, likulli waliyyin hijabun. Setiap wali kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki hijab. Hijab penutup yang menutupi keistimewaannya. Kemudian Imam Abul Hasan Asyadzili mengatakan, wahijabi al-asbab. Dan hijab kewalianku adalah al-asbab. Al-asbab itu sebab. Maka Imam Abul Hasan Asyadzili itu bisnismen, kaya raya, punya banyak ladang. Majelisnya kadang datang ke majelis telat karena baru pulang dari ladang. Coba, siapa yang bisa mengira ternyata orang kaya raya, bisnisnya banyak, walinya Allah? Gak ada yang ngira, dikiranya dia sibuk bisnis. Maka hati-hati, jangan-jangan ada bisnismen yang jadi wali Allah di sini. Kita tidak tahu hal-hal yang seperti itu. Ada lagi imam besar, namanya Imam Al-Laits Ibnu Sa'ad. Ini semasa dengan Imam Asy-Syafi'i. Kaya raya, ladangnya banyak. Setiap kali panen harga pasar turun. Kenapa? Setengah dari hasil ladangnya, pertaniannya disedekahkan. Setengahnya. Dan setengahnya lagi dia gunakan untuk hidup dan sedekah selama 1 tahun itu. Siapa yang mengira orang seperti ini itu walinya Allah? Nggak ada yang ngira. Oh, dia kaya raya. Dia kaya raya. Maka kekasih Allah itu wallahu a'lam, tidak ada yang tahu. Allah menutupi, ya. Allah menutupi. Kata Imam Abul Hasan Asyadzili, dan yang menutupi kewalianku adalah sebab beliau rajin kerja begini, nggak kelihatan sama sekali. Sepertinya orang profesional. Di masa itu. Imam Abul Hasan Asyadzili itu dekat dengan pemerintahan, dekat dengan raja. Maka hati-hati kalau ada orang solehnya tidak diragukan, dekat dengan pemerintahan, jangan suudzon. Berbahaya, ya, berbahaya karena dia kekasihnya Allah, bisa jadi dia menasehati yang kita tidak tahu. Murid dari Imam Abul Hasan Asyadzili, gurunya juga, guru dari Imam Ibnu Athaillah Sakandari, namanya Al-Imam Abul Abbas Al-Mursi. Itu kebalikannya. Tidak dekat dengan pemerintahan. Nah kalau kita sekarang kan pengennya, oh sudah, yang penting yang tidak dekat itu benar-benar ulama, kan begitu. Belum tentu. Belum tentu. Ya. Tidak ada yang tahu tentang hal itu. Tergantung kedekatan hamba tersebut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan insya Allah di Indonesia masih banyak hal-hal yang seperti itu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan hidayah kepada kita semuanya, kepada pemimpin kita, sehingga Islam di Indonesia ini bisa membumi dan kemudian bisa memakmurkan kita semuanya lahir dan batin. Allahumma amin. Kami tutup. Di sini disampaikan kesimpulan dari hikmah yang ke-111 ini adalah adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Adab mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah dawamnya. Dawamnya itu kita selalu menyaksikan Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, eksistensi Allah Subhanahu wa taala di setiap detik kita. Jika kita sudah merasakan hal itu, maka kita tidak akan menilai Allah Subhanahu wa taala hanya sebagai Tuhan yang Maha memberikan nikmat saja. Jadi kalau Allah memberikan nikmat, baru kita sebut Allah itu Tuhan. Tapi kalau Allah menganugerahkan ujian kepada kita, oh ini bukan Allah ini. Tidak bisa seperti itu. Allah itu dua-duanya. Allah itu menunjukkan kemaharahmatannya, kemaharahman, kemaharahimannya kepada kita, dan terkadang menunjukkan sifat jabarnya, sifat kedigdayaannya dengan menguji kita dan memberikan kepada kita titik nol yang kita tidak mampu untuk melakukan apapun. Sehingga ketika itu kita tidak bisa membedakan lagi yang mana nikmat, yang mana ujian. Dua-duanya berasal dari Allah dan kita ridho dengan keduanya. Maka jangan berhenti kepada nikmat saja, anugerah saja, tapi melihat dari dua sisi yang bersamaan, sehingga nikmat bisa kita jadikan fahami sebagai ujian, dan kita fahami ujian itu sebagai juga nikmat yang sama. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita keistiqomahan untuk mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir dan batin. Allahumma amin. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.